Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu serta rekan-rekan kelas kalian. Kami dari kelompok 7 akan memberikan sebuah materi dalam bentuk presentasi mengenai penyalahgunaan obat alkohol untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah biopsikologi. Di sini kami terdiri dari 4 orang anggota kelompok, di mana yang pertama ada Ajeng Sinta dengan 3 digit NIM terakhir 004. Lalu ada Wafa Syaidatu dengan 3 digit NIM terakhir 009. Lalu yang ketiga ada Reviana Dwi dengan 3 digit NIM terakhir 012. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Fadil Harmain dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini setidaknya ada 10 yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah mengenai definisi, golongan, dan jenis-jenis alkohol. Lalu ada karakteristik alkohol. Yang ketiga ada mekanisme kerja dalam tubuh. Yang keempat ada ciri-ciri orang yang menyalahgunakan alkohol. Lalu ada faktor penyalahgunaan alkohol. Yang selanjutnya ada klasifikasi penyalahgunaan alkohol. Lalu ada gejala yang muncul dalam individu yang menyalahgunakan alkohol. Ada juga manfaat dari alkohol. Lalu ada kerugian alkohol. Dan yang terakhir adalah treatment untuk pecandu alkohol. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, golongan, dan jenis-jenis dari alkohol. Untuk definisi itu sendiri, alkohol adalah istilah umum untuk semua senyawa organik yang memiliki gugus hidroksi, OH, dan alkohol ini termasuk dalam senyawa turunan alkana, di mana masyarakat sering menganggap minuman beralkohol ini sebagai stimulan. Etanol pada dasarnya merupakan depresan bagi sistem saraf. Kemudian ada golongan dari alkohol. Nah, golongan yang pertama adalah golongan A, yaitu sekitar 0,1% hingga 0,5%. Selanjutnya ada golongan B, yaitu sekitar 0,5% hingga 20%. Dan yang terakhir golongan C, sekitar 20% hingga 50%. Kemudian ada jenis-jenis dari alkohol. Yang pertama ada alkohol monohidrik, yaitu kumpulan hidroksil, metanol, etanol, dan lain-lain. Kemudian ada alkohol dihidrik, yaitu dua kumpulan hidroksil, ethylene glikol atau disingkat dengan EG, dan propylene glikol atau disingkat dengan PG. Kemudian ada alkohol dihidrik, yaitu sebagai karbohidrat, bukan gula, atau alkohol matito, silito, dan lain-lain. Kemudian ada alkohol lemak, yaitu dari asid lemak atau metal ester dari kelapa sawit, lemak, khinzir. Boleh di next. Selanjutnya ada karakteristik dari alkohol. Alkohol sendiri, pertama karakteristiknya adalah mudah terbakar, kemudian memiliki titik didih yang lebih tinggi dari alkana, kemudian mudah bercampur dengan air karena lebih polar akibat adanya gugus OH, kemudian dapat bereaksi dengan logam aktif seperti natrium dan kalium. Boleh di next. Selanjutnya adalah mekanisme kerja alkohol di dalam tubuh. Ada cara alkohol diserap oleh tubuh, di mana saat mengkonsumsi minuman beralkohol, pertama-tama alkohol itu akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Akan tetapi alkohol itu tidak dicerna seperti makanan dan seperti minuman lainnya. Jadi sekitar 20% alkohol dari segelas minuman itu akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Dan dari pembuluh darah itu akan langsung dibawa ke otak, sedangkan 80% sisanya itu akan masuk ke dalam usus halus. Nah, selanjutnya baru masuk ke aliran darah. Kemudian ada metabolisme alkohol dalam tubuh. Metabolisme alkohol dalam tubuh dibagi menjadi dua jalur, yaitu alkohol dihidrogenes dan mikrosomal ethanol oxidizing system. Kemudian ada cara tubuh mengeluarkan alkohol. Tahap terakhir alkohol di dalam tubuh itu akan dibuang keluar melalui proses penyaringan yang dilakukan organ hati, di mana
tubuh memproses alkohol dengan melakukan oksidasi etanol dari senyawa asetaldehida menjadi asam asetat, kemudian asam asetat itu diubah menjadi karbon dioksida dan air, dan sekitar 5% alkohol yang diminum nanti akan dikeluarkan oleh tubuh itu melalui keringat, nafas, urin, feses, maupun air liur. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kemampuan tubuh mencerna alkohol, diantaranya ada jenis kelamin, karena dalam sebuah penelitian oleh tim ahli, dari John Hopkins University bahwa perempuan itu lebih cepat mencerna alkohol dari laki. Kemudian ada massa lemak di dalam tubuh, usia, karena usia itu berpengaruhnya sistem pencernaan anak itu masih dalam tahap perkembangan sehingga belum bisa mencerna alkohol sebaik orang dewasa. Kemudian ada seberapa banyak alkohol yang diminum, kemudian kandungan lemak dari makanan yang sebelumnya dimakan, kemudian ada obat-obatan tertentu yang dikonsumsi, dan seberapa cepat individu meminum alkohol tersebut. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada ciri-ciri orang yang menyalahgunakan alkohol. Yang pertama, suasana hati dan perilaku yang selalu berubah. Yang kedua, menjadi pendiam dan penyendiri. Yang ketiga, tidak tertarik pada hobi dan tidak produktif. Yang keempat, mata sayu dan merah. Yang kelima, penurunan prestasi. Yang keenam, daya ingat berkurang dan perubahan gaya bicara. Yang ketujuh, malas mengurus penampilan. Dan yang terakhir, berteman dengan orang-orang yang dicurigai peminum. Next. Baik, selanjutnya ada faktor penyalahgunaan alkohol. Terdapat dua faktor penyalahgunaan, ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor kepribadian anak. Karena hal ini terjadi ada gangguan kepribadian seperti kurang percaya diri atau rendah diri, adanya gangguan emosi dan cara berpikir yang keliru. Yang kedua ada pengaruh usia. Di usia remaja masih kurang pengertian dan penalaran sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan dan hal-hal yang baru dialami. Yang ketiga, ada pandangan atau keyakinan yang keliru. Kurangnya pengertian yang dimiliki dan anak mendapatkan informasi yang keliru namun tidak disadari. Maka anak akan terjerumus ke dalam kekeliruan sehingga membahayakan diri sendiri. Yang keempat, ada religiusitas yang rendah. Artinya kurang pengertian kepada Allah, maka anak kurang mengenal kontrol diri dan etika moral yang terkandung di dalam ajaran agama. Yang kelima, ada ego yang tidak realistis. Artinya, tidak mengenal diri sendiri yang dengan baik serta tidak ada keyakinan akan dirinya. Dan yang terakhir itu ada hubungannya dengan tingkat stres. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasa dari lingkungan luar seperti faktor keluarga, keluarga yang tidak harmonis, dan suasana keluarga yang tidak baik, sehingga tidak ada perhatian cinta dan kasih sayang, yang membuat anak tidak nyaman untuk berada di rumah dan mencari kesenangan di luar. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan tempat tinggal. Lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Kalau sampai anak berkelompok dengan orang-orang yang nakal, pasti anak akan menjadi anak yang nakal pula. Yang ketiga ada keadaan di sekolah. Sekolah ada tempat para remaja bertemu dan bergaul dengan leluasa. Banyak anak yang menjadi nakal akibat di sekolah tidak dapat membina hubungan dengan anak dengan baik. Yang keempat ada faktor pendidikan. Selain ilmu pengetahuan, anak juga perlu mendapatkan pendidikan moral dan kepribadian yang dasarnya diperoleh dari keluarga dan di sekolah. Next. Selanjutnya ada klasifikasi penyalahgunaan alkohol. Terdapat 5 jenis penyalahgunaan alkohol. Yang pertama itu ada experimental user atau pengguna alkohol yang bersifat eksperimental. Kondisi ini pengguna alkoholnya itu pada tahap awal yang disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang. Biasanya terjadi di usia remaja. Sesuai dengan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari pengalaman baru. Yang kedua ada social user atau pengguna alkohol yang bersifat
rekreasional. Pengguna alkohol pada waktu berkumpul bersama teman-temannya, misalnya ketika pertemuan malam minggu atau ulang tahun atau pesta lainnya. Yang ketiga ada situational user atau pengguna alkohol yang bersifat situasional. Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu dengan secara individual. Hal ini sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi. Seringkali pengguna ini merupakan cara untuk melarikan diri dari masalah atau konflik. Yang keempat ada abuse user atau pengguna alkohol yang bersifat penyalahgunaan. Hal ini sudah bersifat patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 bulan. Sudah terjadi penyimpangan perilaku juga dan juga mengganggu fungsi dalam peran lingkungan sosial. Yang terakhir ada compulsive dependent user atau pengguna alkohol yang bersifat ketergantungan. Pengguna alkohol ini sudah cukup berat dan telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala yang muncul pada orang yang melakukan penyalahgunaan obat, yaitu alkohol. Gejala yang pertama adalah tidak bisa melakukan kontrol terhadap jumlah alkohol yang dikonsumsi. Yang kedua adalah menghabiskan banyak waktu hanya untuk meminum alkohol. Yang ketiga adalah memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mengkonsumsi alkohol. Yang keempat adalah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena mengkonsumsi alkohol. Yang kelima adalah menimbulkan berbagai masalah, baik secara medis maupun masalah sosial. Yang keenam adalah meninggalkan kehidupan sehari-harinya hanya untuk meminum alkohol. Yang ketujuh adalah tidak mengenal waktu dan situasi saat mengkonsumsi alkohol. Dan gejala yang terakhir adalah mengalami gejala putus alkohol seperti mual, berkeringat, dan gemetar. Next. Selain ini memiliki manfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari, terutama dalam dunia konsumsi dan manfaat yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah manfaat dalam dunia medis, yaitu yang pertama untuk merangsang keaktifan otak, menurunkan kadar gula. Yang ketiga adalah yaitu obat atau penghancur mikroorganisme yang hidup. Alkohol atau etanol yang ampuh membunuh bakteri, dengan umumnya itu konsentrasi alkohol 60 hingga 90%. Keempat, disinfektan yang digunakan untuk benda mati. Biasanya disinfektan ini digunakan untuk menstaf alat kedokteran dengan menggunakan alkohol yang berkadar 70%. Yang kelima adalah proses formulasi atau pembuatan obat. Namun pembuatan obat tersebut tidak menjadi penolong utama atau pengobatan utama. Obat yang menggunakan alkohol ini dalam obat ini biasanya menggunakan obat berbentuk cair. Yang keenam adalah sebagai obat alkohol 20% digunakan untuk kompres, alkohol 50% digunakan untuk mencegah biang keringat, alkohol 70% digunakan sebagai disinfektan, dioleskan pada kulit sebelum diinjeksi untuk mencegah infeksi. Alkohol juga digunakan untuk membersihkan kulit dan bagi yang dirawat sakit. Dan alkohol juga digunakan dalam bentuk injeksi untuk menghilangkan rasa nyeri yang berkepanjangan. Dalam dunia konsumsi, yaitu makanan dan minuman, sebagai makanan, alkohol digunakan sebagai pewarna makanan, obat-obatan perasa menggunakan etanol, kembang gula menggunakan glucerol, menggunakan propylene glycol, pengganti gula menggunakan gula alkohol, yaitu maltitol, xylitol, sorbitol, gliserol, isotonol, dan juga pekat makanan, yaitu menggunakan alkohol lemak. Untuk minuman, alkohol ini digunakan sebagai pembuatan minuman beralkohol. Contohnya adalah bir, wine, sake, soju, brandy, gin, vodka, tequila, whiskey, rum, everclear, absinthe, vermouth, cognac, dan cider. Jenis minuman beralkohol ini memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah yang pertama, metanol ini untuk bahan pelarut,
plastik sampai dengan menjadi bahan pembuatan pupuk. Selain itu juga, metanol ini berfungsi untuk membuat senyawa-senyawa lain seperti metil ester, asam etanoat, dan formaldehid. Yang kedua adalah etanol. Alkohol jenis ini itu sebenarnya digunakan dalam bahan pembuatan minuman beralkohol. Selain menjadi minuman, etanol juga bisa dimanfaatkan untuk pewarna makanan, obat-obatan, pelarut parfum, hingga disinfektan untuk pembersih luka. Yang ketiga adalah gliserol, sebagai bahan obat-obatan, pelumas, dan berbagai fungsi lainnya di bidang kesehatan. Di kehidupan sehari-hari, gliserol ini juga kita temukan di berbagai macam produk kecantikan, terutama pada pelembab wajah. Dan yang terakhir adalah etilen glikol. Etilen glikol ini digunakan sebagai bahan anti beku. Contohnya pada campuran air radiator di mobil. Fungsi ini itu akan berguna di negara yang memiliki musim dingin. Selain itu, etilen glikol juga bisa kita temukan pada bahan tambahan cat, cairan lem, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya adalah dampak penyalahgunaan alkohol, di mana dalam dampak ini setidaknya dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah dampak secara fisik, di mana dampak secara fisik ini diantaranya adalah withdrawal syndrome, lalu ada menimbulkan penyakit hati, selanjutnya adalah menghambat kinerja sistem saraf otak, kerusakan otak ekstensif, sindrom Korsakoff atau kehilangan ingatan, disfungsi sensorik dan motorik, serta demensia berat. Mengganggu sistem kardiovaskular atau ritme jantung, lalu ada mengganggu sistem kekebalan tubuh, mengganggu sistem darah, gangguan pada sistem hormonal, pembesaran ginjal, resiko menderita kanker, defisiensi vitamin A, C, dan B, anak dari ibu yang mengonsumsi alkohol selama hamil memiliki kemungkinan untuk terkena fetal alcohol syndrome atau FAS. Dampak yang kedua adalah dampak psikis neurologis, yaitu yang pertama adalah timbulnya halusinasi, timbulnya delusi aneh, hyperaktivitas, insomnia, disorientasi, kebingungan, depresi, gangguan kejiwaan, serta menurunkan kecerdasan. Dan yang terakhir adalah dampak secara sosial, di mana akan menimbulkan efek labil, mudah tersinggung, perhatian pada lingkungan itu terganggu, agresif, serta melanggar norma dan kriminalitas. Selanjutnya adalah bentuk treatment untuk para pecandu alkohol. Yang pertama adalah bisa dilakukan konseling dengan para ahli, di mana para pecandu alkohol ini akan dilakukan beberapa kali konseling dengan orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidangnya untuk menemukan jalan terbaik atau jalan keluar terbaik mengenai permasalahan yang sedang dialami. Lalu adalah terapi obat-obatan, ada detoksifikasi, dan yang terakhir adalah mengubah gaya hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu serta rekan-rekan sekalian. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk bertanya di akhir sesi presentasi kali ini dengan menggunakan fitur raise hand, menyebutkan nama, 3 digit NIM terakhir, serta asal kelompoknya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.